Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan ulangan harian pertama ya untuk tes evaluasi bab tentang fluida statis. Selanjutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu fluida dinamis. Sebelum masuk ke fluida dinamis, marilah bersama-sama kita sebelum mengawali pembelajaran kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini materi tentang fluida statis. Bentar ya. Nah, fluida statis, fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak ya, atau mengalir. Contohnya air sungai, air pada kran atau pipa. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang yang pertama debit aliran, yang kedua persamaan kontinuitas, yang ketiga hukum Bernoulli dan penerapannya. Nah, yang pertama debit air. Debit air adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Q sama dengan V dibagi T, atau Q sama dengan A dikali V. Q debit air meter kubik per sekon, V volume fluida, kemudian T waktu, dan A luas penampang. V di sini kecepatan aliran. Nah, ini contoh soalnya. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran seperti gambar berikut. Jika luas penampang kran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 meter per sekon, tentukan A debit air, B waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, yang diketahui yang pertama V, volumenya 20 liter. Jika diubah dalam meter kubik 20 kali 10 pangkat min 3, kemudian A-nya 2 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, V 10 meter per sekon. Yang ditanya yang pertama debit, Q, yang kedua B waktu, T. Nah, penyelesaiannya Q sama dengan A dikali V, atau di sini Q sama dengan V per T. Nah, kita untuk mencari debit air kita gunakan Q sama dengan A dikali V. Ya. Di sini untuk yang B nanti kita gunakan Q dikali sama dengan V dibagi T. Q sama dengan di sini untuk debit airnya A dikali V, V kecepatan ya. 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10, hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, gunakan Q sama dengan volume dibagi T. Nah, T-nya, Q-nya sudah ada, volumenya sudah ada, kita tinggal mencari T-nya. T sama dengan, di sini dimasukkan nilainya, jadi kita kali silang ya, jadi T sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya waktunya sama dengan, dicoret dulu ya. Jadi diperoleh waktunya 10 sekon. Oke, selanjutnya asas kontinuitas. Di sini asas kontinuitas merupakan hukum kekekalan debit, di mana fluida yang masuk dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lainnya dengan debit yang sama. Artinya yang masuknya banyaknya sama, kemudian yang keluar juga sama ya debitnya. Nah, di sini untuk asas kontinuitas, aliran dari fluida yang masuk A1 dikali V1 jadi sama semuanya. Di sini di tengahnya juga A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3. Jadi seluruh debit yang masuk ke dalam pipa itu semuanya sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Jika nanti pipanya berbelok-belok ya. Jadi rumus diperolehnya A1 dikali V1, V kecepatan, sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3 dan seterusnya. Nah, contoh soalnya,
Di sini pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Nah, di sini A1-nya kemudian mengalir A2. Jika penampang besar 5 meter pangkat 2, di situ A1-nya, kemudian luas penampang pipa kecil 2 meter pangkat 2. Dan kecepatan alir pada pipa besar 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air pada saat air mengalir pada pipa kecil. Nah, yang diketahuinya A1 5 meter kuadrat, A2 2 meter kuadrat, V1 15 meter per sekon. Jadi V2-nya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Tinggal dimasukkan nilainya. Jadi 75 sama dengan 2V2. V2 sama dengan 75 dibagi 2. Hasilnya 37,5 meter per sekon. Ya, di situ. Jadi kecepatan pada V1 15 meter per sekon, kecepatan pada V2 37,5 meter per sekon. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hukum Bernoulli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.